Sahabat setia Tuhan, kali ini saya berbicara tentang pertolongan dan keberpihakan Tuhan. 1 Samuel 7 ayat 12 berkata, kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer, katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Sahabat setia Tuhan, dalam kehidupan orang beriman kepada Kristus tidak selamanya berjalan lancar seperti yang dibayangkan dan diharapkan oleh kebanyakan orang. Jika ada yang mengatakan bahwa kehidupan orang percaya adalah kehidupan yang berjalan mulus, lancar, dan sukses, maka itu adalah hal yang keliru. Perlu kita ketahui bahwa keutamaan ajaran orang percaya hanya berpatokan pada Tuhan Yesus Kristus. Apa yang dialami Kristus, itu juga yang dialami oleh orang percaya. Tuhan Yesus berkata, barang siapa mau mengikut aku, ia harus menyangkal diri, memikul salib dan mengikut aku. Ada kondisi-kondisi berat dan sulit yang dialami, namun ujungnya adalah kemenangan. Akhirnya adalah kehidupan kekal. Dari pembacaan di atas tadi, kita melihat bahwa orang Israel 2 kali kalah dalam peperangan melawan Filistin. Kekalahan yang telak. Bahkan dalam peperangan kedua, 20.000 orang Israel tewas. Padahal orang Israel telah membawa tabut perjanjian agar dapat menang perang. Orang-orang Filistin juga ketakutan mengetahui adanya tabut perjanjian. Orang-orang Filistin paham bahwa tabut perjanjian punya kuasa yang dahsyat. 2 kali peperangan terjadi di tempat bernama Ebenezer, tempat yang artinya batu penolong. Ternyata tidak ada pertolongan di batu penolong. Mengapa terjadi demikian? Karena orang-orang Israel tidak benar-benar mengandalkan Tuhan. Mereka masih menyembah berhala, Baal dan Asiterot. Mereka menjadikan tabut perjanjian sebagai jimat. Padahal tabut perjanjian adalah lambang kehadiran Tuhan di tengah umatnya. Israel telah menduakan Tuhan. 20 tahun setelah peristiwa kekalahan Israel di Ebenezer, Samuel memperbaharui bangsa itu, dan dalam peperangan ketiga Israel menang. Samuel kemudian menamakan tempat itu Ebenezer, yang artinya sampai di sini Tuhan menolong kita. Tuhan benar-benar menolong umat Israel dengan cara yang ajaib. Hal yang penting untuk kita ingat dari sejarah ini adalah mengajarkan kita untuk flashback dan melihat ke belakang dan mengingat akan pengalaman perjalanan bersama Tuhan. Dalam konteks Ebenezer ada 2 hal hasil dari flashback itu. Pertama, ada bagian Tuhan yang mereka lihat dan telah mereka alami bahwa Tuhan telah menolong mereka. Maka pada bagian inilah lahir pengalaman umat Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong kita. Batu pengingat atau peringatan bahwa Tuhanlah penolong, bukan yang lain. Tanpa Tuhan, Israel bukan apa-apa. Melalui batu-batu peringatan itu, mereka mengakui bahwa sampai sekarang ini mereka telah ditolong Tuhan. Tuhan telah menolong mereka sepenuhnya, bukan Allah lain atau Baal. Kedua adalah bagian umat, yaitu panggilan untuk hidup dalam pertobatan. Fokus pada Tuhan dalam perjalanan berikutnya. Mereka tidak boleh hanya melipat tangan dan berpangku kaki. Pada tahap-tahap peperangan berikutnya, hal keberpihakan Allah kembali pada umatnya sangat nampak. Artinya, kemenangan dan pertolongan Tuhan itu bagai kerjasama sinergi Tuhan dan umat yang mau berpadanan, sejalan, seirama dengan Tuhan. Maka di sana mereka melihat pertolongan dan ada kemenangan yang mereka peroleh. Sahabat setia Tuhan, bagaimana agar dapat kita melihat pertolongan dan keberpihakan Tuhan dalam hidup kita? 1. Berdoa. 1 Tesalonika 5:17. Tetaplah berdoa. Jangan pernah berhenti untuk berdoa untuk meminta bimbingan dan pertolongan Tuhan dalam setiap langkah hidupmu. Kedua, mengandalkan Tuhan. Yeremia 17 ayat ke-7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Mengandalkan Tuhan adalah sikap percaya bahwa segala sesuatu yang kita alami dan hadapi dalam hidup ini akan dipimpin oleh Tuhan. Ketika kita mengandalkan Tuhan, berarti melepaskan segala kekhawatiran dan kecemasan yang mengganggu pikiran kita. Saat kita mengandalkan Tuhan, kita tidak hanya mendapatkan kekuatan darinya, tapi juga dapat merasakan kehadirannya dalam hidup kita. Amin.
Tuhan selalu menolong saudara dengan caranya yang ajaib. Bagaimanapun juga, Ebenezer adalah bukti pertolongan Tuhan. Tuhan tidak hanya menolong kita melalui kemenangan-kemenangan yang kita alami dalam kekalahan, kerugian, kesakitan, kegagalan, dan berbagai peristiwa buruk yang saudara alami sekarang ini. Tuhan tetap menolong. Tuhan menolong saudara untuk lebih memahami kehendaknya dengan cara ketika saudara menjalin hubungan dan komunikasi yang harmonis dengannya. Amin. Ada tantangan, ada kegagalan yang tidak bisa kita hindari. Namun rancangan Tuhan tidak pernah gagal dalam hidup saudara dan saya. Janganlah menyerah. Mari terus bergerak dan fokus kepada Tuhan dan teruslah berjuang. Jangan pernah tergoda untuk meragukan kesetiaan Tuhan. Teruslah berharap dan mengandalkan Tuhan. Bila engkau sempat sedikit goyah, ingatlah bagaimana Tuhan Yesus setia memikul salibnya yang begitu berat, setia sampai di Golgota untuk memperjuangkan keselamatan bagi saudara dan saya. Ebenezer adalah bukti pertolongan Tuhan dalam situasi apapun yang saudara alami. Tuhan sudah menolong melewati di masa lampau. Tuhan juga yang akan menolong kita sekarang dan seterusnya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.